Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donald Trump, Presiden terpilih Amerika Serikat, bak pahlawan, mengutus salah satu penasehat bagi Timur Tengah, menyampaikan gagasan yang amat sangat kontroversial. Trump menginginkan agar warga masyarakat Gaza, 2 juta penduduk, direlokasikan untuk masuk ke Indonesia. Gaza merupakan wilayah kecil yang terus menjadi pusat konflik. Kini menghadapi 2 skenario besar, antara relokasi atau bertahan dengan ketawakalan, di mana sewaktu-waktu para zalimin kembali untuk merampas hak-haknya. Tapi pertanyaannya adalah, apa hal yang tersembunyi di balik gagasan Trump yang kemudian ingin merelokasi warga Gaza ke Indonesia? Apakah ini merupakan solusi atau justru perlahan untuk menghapus identitas warga masyarakat Palestina? Namun tentunya bagi warga Gaza, relokasi bukanlah solusi. Bisa jadi merupakan ancaman terhadap hak mereka untuk kembali ke tanah kelahiran mereka sendiri. Di satu sisi, memang Indonesia dikenal dengan penduduk umat Islam terbanyak di dunia. Jadi ketika ada orang Islam yang kemudian kesusahan, maka tentunya innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya umat muslim itu bersaudara. Tapi pertanyaannya, apakah ini merupakan benar-benar solusi atau justru ini mengarah kepada pengusiran warga masyarakat Gaza di Palestina? Dan tahukah sahabat Asik Ngaji bahwa rencananya ada kurang lebih 2 juta orang Palestina itu masuk ke Indonesia. 2 juta orang. Sedangkan Gaza sekarang jumlahnya 2,3 juta. Berarti kurang lebih hampir 90% masyarakat Gaza akan ditampung di Indonesia. Sekali lagi, apakah ini sebuah solusi atau ini berakibat kepada pengusiran? Sementara Amerika membahas relokasi, ribuan warga Gaza memilih bertahan di perbatasan. Meski dengan segala keterbatasan, gencatan senjata yang baru saja diberlakukan memberikan secercah harapan untuk meraih kemerdekaan. Harapan tetap menjadi hal yang paling mahal di wilayah ini. Apakah gencatan senjata ini akan menjadi awal perdamaian yang sejati, atau hanya menjadi jeda sementara sebelum konflik kembali berkobar? Baik, sahabat Asik Ngaji, kita akan melihat dari sisi konspirasi bahwa Trump, bak pahlawan, ingin merelokasi warga masyarakat Gaza ke Indonesia. Tetapi kalau misalkan kita berhipotesa, maka seakan ini merupakan pengusiran yang amat nyata. Yang pertama, dikhawatirkan tujuan ini merupakan untuk merubah peta geopolitik Timur Tengah. Salah satu teori konspirasi bisa beranggapan bahwa langkah Trump untuk merelokasi warga Gaza ke Indonesia bertujuan untuk mengubah dinamika politik dan geopolitik di Timur Tengah. Relokasi besar-besaran ini dapat dilihat sebagai cara untuk melemahkan Palestina dengan cara memindahkan sebagai besar penduduk Gaza ke negara yang jauh dari pusat konflik. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar bisa dianggap sebagai negara penyangga yang bisa dijadikan penyelesaian sementara, tanpa mengganggu langsung kepentingan negara-negara besar atau negara-negara Arab yang ada di kawasan tersebut. Dan yang kedua, bisa saja ini merupakan strategi tersembunyi untuk menghapus identitas Palestina. Adalah cara untuk menghapus identitas Palestina secara perlahan dengan membawa warga Gaza keluar dari wilayah Palestina, terutama ke negara seperti Indonesia yang memiliki hubungan politik dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat. Bisa dianggap sebagai langkah untuk memisahkan warga Palestina dari tanah asal mereka dan mengurangi kemungkinan mereka untuk kembali ke Palestina. Dan tahukah kita semua bahwa Amerika sempat memberikan dana kepada Israel, itu kurang lebih 280 triliun. Bukan harga yang murah dan bukan biaya yang sedikit, 280 triliun. Bahkan bukan hanya itu saja, Amerika juga membantu dengan bantuan militer dengan pendanaan tahunan sekitar 3,3 miliar dolar. Dukungan perkembangan sistem pertahanan, kerjasama teknologi militer. Kemudian yang kedua, ada bantuan ekonomi, infrastruktur dan stabilitas ekonomi di Israel, kerjasama ekonomi melalui investasi dan teknologi. Yang ketiga, bantuan kemanusiaan dan penelitian, pendanaan untuk proyek penelitian bersama di bidang teknologi, pertanian, dan medis, program pendidikan dan pertukaran budaya. Yang keempat, dukungan Amerika begitu sangat luar biasa dari politik dan diplomatiknya, penggunaan hak veto di PBB untuk melindungi kepentingan Israel, mendukung normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab, Abraham Accord, dan yang kelima, kerjasama keamanan regional. Begitu sangat luar biasa Amerika ini membantu Israel. Maka kalau misalkan kita berhipotesa,
kita menduga-duga apakah ini merupakan solusi atau bukan. Ini tentunya bukan solusi yang nyata. Warga Gaza sangat tabah dan sangat sabar dengan kondisi yang saat ini. Dan untungnya ikhwafillah ditindaklanjuti oleh Kemenlu dan langsung oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia, di mana Kemenlu mengatakan pemerintah Republik Indonesia tidak pernah memperoleh informasi apapun dari siapapun maupun rencana apapun terkait relokasi sebagian dari 2 juta penduduk Gaza ke Indonesia sebagai salah satu bagian dari upaya rekonstruksi pasca konflik. Pemerintah menghindari berspekulasi tentang isu tersebut tanpa adanya informasi yang lebih jelas. Indonesia tetap tegas dengan posisi segala upaya untuk memindahkan warga Gaza tidak dapat diterima. Upaya untuk mengurangi penduduk Gaza hanya akan mempertahankan penduduk ilegal Israel wilayah Palestina dan sejalan dengan strategi yang lebih besar yang bertujuan untuk mengusir orang Palestina dari Gaza. Bahkan MUI juga angkat bicara menolak relokasi ini. MUI tolak wacana relokasi 2 juta warga ke Indonesia. Ini alasannya. Prof. Sudarnoto menjelaskan relokasi yang berarti pemindahan sama saja pengusiran dengan cara yang halus kepada warga Gaza. Ketika warga Gaza diusir dengan dalih relokasi, maka Gaza tidak lagi ada orang, sehingga menjadi kesempatan bagi Israel untuk melakukan okupasi pendudukan dan penguasaan di wilayah Gaza. Kita sangat setuju dan kita tentunya patut mengangkat jempol kepada MUI dan Kemenlu bahwa relokasi itu tidak menjadi solusi, karena bisa jadi itu merupakan pengusiran secara lembut kepada masyarakat Gaza. Alhamdulillah, mungkin itu dulu video yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan jika bermanfaat silahkan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan juga lonceng notifikasinya agar setiap kami upload video baru insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Aku Khalid Hadza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.